Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Afandi. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 24 Jakarta dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Galuh. Kegiatan PPG dalam jabatan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah kegiatan praktek pengalaman lapangan yang biasa disingkat PPL, di mana kami mempraktekkan seluruh perangkat pembelajaran yang sudah kami susun pada mata kuliah sebelumnya. PPL dilakukan selama 3 siklus. Adapun pada kesempatan kali ini, saya lakukan adalah kegiatan PPL pada siklus 3. Praktek mengajar ini kami lakukan secara daring bersama dengan peserta didik di sekolah asal kami. Dalam kegiatan PPL 3 ini memiliki urutan yang sama dengan PPL 1 dan PPL 2, yaitu sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kedua, perangkat pembelajaran kami akan diperiksa dan direvisi oleh dosen. Ketiga, masukan dan revisi dari dosen kami gunakan sebagai bahan perbaikan yang nanti akan kami praktikkan bersama peserta didik di sekolah asal kami. Praktek pembelajaran daring yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini menggunakan platform Gather yang secara sederhana adalah platform pertemuan virtual yang menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi, di mana memungkinkan pengguna berjalan dan berbicara dengan orang lain seperti dalam dunia nyata. Kedua adalah kegiatan asinkronus, yaitu menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat LMS dengan platform sekolah.mu. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan link kelas virtual dan bahan ajar melalui LMS. Diharapkan sebelum kegiatan pembelajaran sinkronus dimulai, peserta didik telah membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan PPL siklus 3 yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Anak-anakku sekalian, terima kasih telah hadir tepat waktu pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita memasuki kelas, marilah kita melakukan pembiasaan penguatan karakter, ya, sikap nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 1 stanza. Tolong perwakilannya dari kalian 1 orang untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau? Baik, Delia ya, silakan Delia maju ke depan. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tua Indonesia tanah air. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Delia, silakan kembali ke barisan. Baiklah, anak-anakku, telah selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan masuk ke kelas dengan tertib, jangan berebut. Persilakan. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anakku sehat semua? Kalau sehat dikasih jempol. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Delia telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Lagi-lagi ya, setiap awal kita bertemu, Bapak akan melakukan apresiasi ya. Mengapa? Karena pembentukan karakter itu bisa dimulai dengan cara menghargai. Apapun itu, sehingga sikap mental positif dapat terbentuk. Jadi kita harus biasakan menghargai orang lain agar diri kita juga dihargai. Nah, baik. Ya, ini ada 3 kategori ya. Yang pertama disiplin, itu sikap kategorinya.
Ini adalah dengan indikator yang absennya paling cepat ya. Ada Aulia, ada Aura, dan ada Abigail ya. Ini dengan waktu absennya yang tertulis ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Kasih emoticon. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Ini adalah kompetensi dasar yang sama dengan 2 pertemuan pada 2 minggu yang lalu ya. Yaitu tentang evolusi materinya ya, dengan kompetensi dasar 3.9 dengan 4.9 ya, menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi, dan menyajikan karya ilmiah terhadap gagasan tentang kemungkinannya pandangan evolusi berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini ya, kita itu yang saya merahkan ya, menjelaskan prinsip evolusi dan menyajikan karya ilmiah. Wah, jadi nanti kita sedang akan membuat karya ilmiah ya dengan terhadap gagasan-gagasan evolusi. Baik. Sekarang kita apersepsi dulu ya. Apersepsi dulu nih ya. Apersepsinya ada gambar nih. Bapak berikan gambar ya. Silahkan dicermati ya, dicermati bagaimana pendapat Anda terhadap gambar di atas. Tapi sebelum kita lanjut ke apersepsi, tentu Bapak harus tes dulu nih ya. Masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu ya? Ada yang ingat nggak? Izin menjawab ya Pak, saya Jawab. Vidya. Evolusi itu didorong oleh 2 mekanisme utama Pak, yaitu seleksi alam dan juga hayatan genetik Pak. Oke ya, berarti ini dari Vidya ya. Terima kasih Vidya. Berarti masih ingat ya pelajaran kita pada minggu lalu tentang mekanisme evolusi. Nah, kalau sudah ingat, saya rasa teman-teman bisa kita lanjutkan ya ke materi pada pagi hari ini. Semuanya kembali lihat ke PowerPoint yang saya presentasikan. Ada gambar ya. Ini udah saya tampilkan gambarnya. Ada pertanyaan tuh di bawahnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai gambar di atas? Ya, ada yang udah bisa memberikan pendapat mungkin terhadap gambar yang saya kasih? Siapa yang mau? Atau masih belum? Oh, ada. Oke, Zalma. Zalma. Silakan Zalma. Izin menjawab Pak. Ya, Dari silakan. gambar Pokemon tersebut, menurut saya menjelaskan bagaimana Pokemon itu berevolusi. Dan dari gambar tersebut, kalau nggak salah Pikachu menjadi Raichu. Oke. Pokemon ya. Oke. Jadi Zalma telah memberikan tanggapannya. Itu gambar Pokemon, betul, betul. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu ya, kenapa evolusi itu penting untuk dimengerti gitu ya. Tentu teman-teman sudah tahu gitu ya, kalau evolusi itu adalah pengertiannya ya. Pengertiannya itu adalah mengenai perubahan pada makhluk hidup. Nah, implikasinya adalah ke dalam dunia medis, itu bisa dalam konteks vaksin, dalam dunia agro ya, atau dunia pertanian, itu dalam bioteknologi ya, itu dalam menimbulkan atau memunculkan varietas-varietas yang bermanfaat dan unggul bagi manusia. Itu semua adalah penerapan dalam ilmu evolusi. Ini harus diingat. Nah, sekarang kita simak video ya. Saya minta informasi apa yang kalian dapat ya, yang kalian peroleh, silahkan diberikan pendapatnya. Izin menjawab Pak, Ya. saya Rahma. Maksud dari video tersebut adalah menjelaskan tentang bagaimana munculnya sebuah makhluk hidup dari tanah. Oke, bagaimana munculnya makhluk hidup baru ya. Oke, terima kasih Rama. Itu ya jawabannya, mungkin ya jawaban singkatnya untuk pertanyaan dari Marsha. Ya, tolong kasus yang tadi ya, dua pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman kalian
itu Samuel dan Zahra. Kalian temukan solusinya ya bersama teman-teman di kelompok kalian ya. Kita nanti sehabis ini akan kembali berdiskusi. Sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ke PowerPoint ya, sama-sama dicatat ya. Saya ulangi, tadi Zahra bilang apakah bagaimana prinsip evolusi. Yang kedua, mungkin nggak sih Pak kalau kita kembali lagi menjadi makhluk hidup sebelum kita berevolusi? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ini kelompok-kelompoknya. Kita akan menuju meja diskusi. Tapi sebelum kita berdiskusi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dari dua permasalahan itu, kalian cukup ambil satu saja yang menurut kalian itu menarik, ya, untuk dipecahkan. Lalu sisa waktunya adalah kalian mengerjakan karya tulis ilmiah, ya. Cukup pilih salah satu masalahnya. Lalu buat karya tulis ilmiah mengenai gagasan atau teori evolusi yang kalian pahami, ya. Lalu nanti ada dua kelompok yang maju untuk mempresentasikan, ya. Di dalam meja diskusi kalian itu ada kertas. Kertas itu bukan sekedar pajangan, tapi kertas itu bisa diklik. Nanti akan muncul alamat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang membantu kalian dalam memecahkan masalah. Ya, jadi nanti diklik dan dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat berdiskusi dan semangat. Ya Rika, silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Rika. Kalau nanti karya ilmiahnya sama dengan yang lain gimana Pak? Nggak usah takut sama. Yang penting dikerjakan dulu. Yang penting original, sesuai dengan apa yang kamu pahami. Jadi lanjut aja. Baik Pak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firman, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Vidya dari kelompok 5. Izin presentasikan hasil diskusi kami. Sekian presentasi dari kami, hasil diskusi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Semoga apa yang kami presentasikan menjawab dan juga membuat teman-teman menjadi lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kesimpulan, ya. Sebelum saya memberikan kesimpulan, silahkan saya persilahkan kalian untuk memberikan kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran hari ini? Silahkan, jika ada yang mau, angkat tangan. Jika ada yang mau berbicara, silahkan angkat tangan. Filza, oke Filza. Izin memberikan kesimpulan, Pak. Ya. Banyak miskonsepsi yang awalnya saya peroleh, tapi setelah belajar bersama, saya jadi paham. Contohnya itu yang tadi, Pak, bahwa proses evolusi tidak linear. Artinya, tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Tidak ada maju ataupun mundur. Tidak ada yang namanya evolusi terbalik. Bagus. Terima kasih Filza. Berarti sudah ada pencerahan ya bahwa evolusi itu pada kesungguhannya ya tidak ada evolusi yang terbalik gitu ya. Apalagi tadi sempat disinggung di karya ilmiahnya oleh kelompok 2 yang sebenarnya kita udah pelajari ya 2 minggu lalu, kalau Darwin itu tidak pernah berbicara tentang manusia berubah menjadi kera. Bagus. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang ingin mencoba? Oke, Safika. Izin coba jawab Pak. Ya. Kesimpulan yang saya dapat dalam pelajaran evolusi selama 3 pertemuan ini itu tujuan dasar biologi adalah untuk memahami dan memprediksi keanekaragaman dan fungsi kehidupan. Evolusi juga menyediakan kerangka kerja penting untuk upaya ini, karena hanya dalam terangnya kita dapat memahami pertanyaan mendasar tentang dunia dan diri kita sendiri. Oke, good.
Keren. Ini keren-keren banget nih yang memberikan kesimpulan ya. Jadi sudah paham ya apa itu evolusi. Tepuk tangan untuk Filza dan Syafika. Bagus. Sekarang giliran saya yang memberikan kesimpulan. Ya, kita kembali ke laptop. Baik. Ya, kesimpulannya adalah tiada suatu pun dalam biologi yang masuk akal kecuali diterangi oleh cahaya evolusi, yaitu Theodosius Dobzhansky yang tadi sudah pernah disinggung oleh kelompok 2. Dan yang terakhir, seleksi alam atau evolusi dalam hal ini itu tidak bertujuan. Ya, tidak bertujuan itu maksudnya apa? Evolusi itu tidak ada yang namanya ujung dan tidak ada yang namanya pangkal. Dan evolusi itu tidak ada maju ataupun tidak ada mundur. Ya, itu ya tadi dari Filza ya, itu udah bener banget tuh ya. Itu pernyataan dari Ernest Mayr. Itu di depan kalian kan ada buku ya. Nah, di depan kalian tuh ada buku. Tolong diklik bukunya dan diisi absennya. Ya, diisi absennya. Absen pertemuan ketiga. Jangan lupa diisi absennya. Ya, pilih nama, lalu tulis email, dan kata kuncinya adalah prinsip evolusi. Ya, sebelum kita melakukan refleksi, silakan diisi absennya. Kalau sudah, marilah kita melakukan refleksi. Ya, refleksi pembelajaran yaitu dengan Mentimeter. Silahkan pergi ke menti.com, lalu masukkan kodenya 55019497 atau pergi ke www.menti.com/CP5SW3UFWF. Pilih salah satu, lalu tuliskan pengalaman atau pernyataan kalian tentang pembelajaran hari ini, bebas. Ya, silakan. Ayo, baru 5 orang nih. Cukup ya. Saya rasa sudah mewakili peserta yang hadir. Anak-anakku, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Selanjutnya, silakan lakukan pembelajaran secara asinkronus. Asinkronus itu bisa dilakukan di mana saja, yaitu menggunakan learning management system, ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Itu di www.sekolah.mu, ya, sekolah.mu. Dan materi-materi yang tadi kita pelajari sudah saya masukkan juga di dalam situ. Sebelum kalian keluar, saya mengingatkan lagi nih bahwa di LMS itu ada yang namanya evaluasi. Ya, jadi tadi kita udah bilang ya, kegiatan kita itu dari pendahuluan sampai evaluasi. Nah, tolong evaluasinya dikerjakan di Learning Management System. Kalau enggak nanti kalian nggak bisa belajar materi selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi. Ya, materi selanjutnya tentang bioteknologi. Jadi jangan lupa ya. Tadi Delia, sekarang siapa yang mau memimpin doa? Nah, cowok, Kresna. Gantian ya. Silakan Kresna. Baiklah teman-teman, karena pelajaran telah usai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kresna telah memimpin doa penutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Jangan lupa, jangan kemana-mana dulu. Situasi pandemi masih berlangsung. Tetap jaga protokol kesehatan. Pembelajaran pada hari ini saya cukupkan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat yang saya ucapkan. Sampai bertemu di pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran daring atau sinkronus selesai, peserta didik diminta untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri melalui LMS secara asinkronus. Demikian rangkuman pembelajaran PPL siklus 3 yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan pembelajaran ini.
Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.